Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur bukan karena keluarga kami. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Bila pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami sama-sama belajar akan sebagian firman Tuhan. Bagi setiap kami, Tuhan berbicara bagi setiap hati. Terima kasih. Terima kasih. Kuduskan laikan kami, Tuhan berkati renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bukan oleh kekuatan manusia, tapi Tuhan yang berbicara kepada setiap hati. Mari kalian merindukan jawaban dari Tuhan, merindukan kekuatan baru dari Tuhan. Kembalikan semuanya kepada Roh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih Tuhan. Senang bisa ketemu kembali. Saya mau sharing sedikit apa yang sudah Tuhan ajarkan secara kehidupan saya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau sampaikan tentang hal kekhawatiran. Saya percaya seringkali ini kita sering dengar tentang hal ini, tapi saya percaya pagi hari ini Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan saya mau bagikan supaya saya sudah diberkati, saya rindu Bapak Ibu dan semua juga menerima berkat dari Tuhan, kekuatan baru, pertolongan dan pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian, ya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Oke. Ya, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sering dikatakan bahwa hari-hari ini semakin hari semakin susah, betul ya? Dan namanya susah ini perlu pasti ada dampak, ketakutan, kekhawatiran, gitu. Dan pasti kekhawatiran ini hampir menghampiri setiap orang, betul nggak ya? Ada yang tidak pernah khawatir, Bapak Ibu? Pernah semua ya, betul ya? Iya. Seperti halnya yang saya berkumpul ya beberapa minggu ini, saya baru merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Sampai soalnya ini saya harus bagaimana ya? Seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah saya tidak tahu harus bagaimana. Tetapi saat saya bergumul, saya menguatkan diri Tuhan supaya berjalan. Dan Tuhan berbicara 3 kata, yaitu bahwa hidup itu lebih berharga. Yang kedua, Tuhan ingatkan tentang percaya. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan tentang mengucap syukur. Dan yang keempat ini mau saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu, saya lihat status WA teman saya, teman sekolah. Yang saya tahu satu sebelumnya itu istrinya sakit, gitu ya. Kemudian suatu ketika saya lihat bukan istrinya yang diinfus, kemudian setelah saya tanya siapa yang sakit. Ini mama saya, bro. Waduh, istrinya sakit, istrinya sakit kanker, Bapak Ibu. Kanker, kemudian mamanya sudah usia dan sakit. Saya bilang, iya saya biasa ya, saya kasih kekuatan, tidak ada kekuatan. Tetapi dia berkata, Pak, ini sudah melebihi kekuatan saya, bro. Tetapi saya lihat salah satunya dia, ya selain foto, kemudian dia ini gereja di Surabaya juga, ya kata-kata firman gitu ya. Tetapi saya melihat kesetiaannya pada Tuhan luar biasa. Ini sudah melebihi kekuatan saya. Istri saya sakit kanker 10 tahun. Kemudian mama saya 6 bulan sakit dan saya harus jaga. Apa ada yang lain yang jaga? Ada anaknya 1, tetapi anak saya kuliah dan dia juga pelayanan. Saya tanya, terus bekerjamu bagaimana? Ya selama ini saya di kantor dan puji Tuhan masih dapat izin dari kantor. Dia, saya tahu mencoba di posisinya berapa berat dan betapa sulitnya menghadapi. Di sisi lain harus bekerja, di sisi lain harus menjaga istri dan mamanya yang sudah sakit. Bapak Ibu, kekhawatiran menghampiri setiap orang. Ya. Kemudian ya semua punya porsi masing-masing ya. Ada masalah keluarga, masalah ekonomi, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi hari ini yang perlu kita waspadai seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ini. Ya Tuhan ingatkan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Saya tahu Tuhan pasti lebih tahu dampak yang tidak baik dalam kekhawatiran. Dampak yang mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan jika over atau reaksi yang berlebihan terhadap kekhawatiran. Ya, saya pikir ada hal positif juga, tetapi selama khawatir itu wajar ya, supaya kita hati-hati. Tetapi
kalau kita responnya khawatir yang berlebihan ini yang berbahaya. Khawatir itu seperti racun ya, seperti toksik yang itu sangat berbahaya bagi kehidupan tubuh jasmani, tubuh rohani, dan ini sangat berdampak bagi kehidupan kita ya Bapak Ibu. Kekhawatiran Tuhan tahu dampaknya, sehingga lewat ayat ini, ayat 25 di awal dikatakan jangan khawatir. Bapak Ibu, kekhawatiran ini mendatangkan hal yang tidak baik kalau kita meresponnya secara berlebihan. Di dalam, mari kita buka juga di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang, ini firman, kita tidak firman yang ditabur itu ya, tapi ini yang firman yang ditabur di semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman ini ayat 22 aja. Ditabur di semak duri, kemudian kekhawatiran dunia menghimpit sehingga firman itu tidak berbuah. Bapak Ibu, firman ini kekhawatiran itu salah satunya menyebabkan firman tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sibuk memikirkan apa yang harus kita kerjakan ya, supaya masalah kita bisa selesai, tapi kita lupa bahwa ada kehidupan yang harus kita lakukan di dalam mengiring Tuhan. Firman itu tidak bertumbuh karena mungkin kita abaikan. Kita lebih fokus pada permasalahan kita, kekhawatiran kita. Kekhawatiran itu kan sebenarnya dikatakan kekhawatiran itu sesuatu yang belum terjadi, betul ya? Kekhawatiran itu belum terjadi, tapi perasaan pikiran kita yang membawa kita ke depan supaya bagaimana yang kita selesaikan. Nah, ini kekhawatiran belum terjadi. Di firman Tuhan ayat 27 tadi, Matius pasal 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Dan khawatir saja, kalau kita khawatir itu sebenarnya tidak menyelesaikan apa-apa. Khawatir itu juga tidak menyelesaikan masalah. Dikatakan tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Sehasta itu sepanjang lengan ini ya, dari situ sampai tangan, sekitar 45 cm. Jadi kalau kita khawatir ini tidak menambah jalan hidup kita, ini berapa, kalau dihitung secara waktu ini berapa sih? Tidak menambah apa-apa dan tidak menambah kebaikan sama sekali. Ya, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran malah menghambat pertumbuhan firman Tuhan. Ya. Kemudian kekhawatiran juga membawa dampak yang tidak baik selain bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Orang-orang di sekitar kita. Kita khawatir jadi mungkin sensitif, lebih cepat marah. Orang yang seharusnya melihat senyum kita tidak kelihatan senyum di wajah kita, tidak ada salah-salah, tidak ada Tuhan dalam kehidupan. Selain dampak dari kehidupan kita jasmani, akan berdampak juga bagi orang lain. Ya, Amsal 25 ayat 26. Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Sekali lagi, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Bapak Ibu, mata air yang keruh dan sumber yang kotor ini tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang mungkin ada hal tertentu selain mungkin pengairan aja, tetapi
untuk diminum, untuk menyegarkan ini, itu yang tidak akan didapat orang lewat kehidupan orang-orang benar yang merasa khawatir. Kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Orang tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Wajah kita menjadi susah gitu ya. Dan saya pikir orang susah wajar ya, tetapi kalau itu berlebihan ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara ya. Jadi tadi bahwa kekhawatiran ini seperti toksik, racun yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita sekalian kalau kita merespon secara berlebihan. Kita harus meresponnya dengan benar. Kemudian kalau itu racun dan itu memang tidak berguna, buang, singkirkan. Paling tidak kita harus bisa mengendalikan kekhawatiran kita. Ya, sebab Tuhan di dalam ayat 26 Matius tadi terus nomor 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, kemudian ayat 30, jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kemudian ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya Bapak Ibu, ayat ini tadi di depan 25 mengatakan jangan khawatir, dan di ayat 26 sampai 32 tadi bahwa janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu Tuhan di samping mengetahui segala pergumulan kita, dan janji Tuhan pemeliharaannya sempurna bagi Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada jalan yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak mustahil. Semuanya mungkin seperti yang tadi kita pujikan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saat ini saya juga bergumul, saya juga sering sama cerita sama istri. Tuhan ingatkan bahwa tadi hidup lebih berharga. Kemudian tetap percaya. Dan yang ketiga tetap mengucap syukur. Ya Bapak Ibu, buang yang mengganggu pertumbuhan kehidupan, yang mengganggu pertumbuhan firman. Bagian Tuhan adalah memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagian Tuhan adalah menjaga, menolong, menguatkan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan bagian kita adalah ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu yang terkait dengan hal kekhawatiran Bapak. Yang kedua adalah hidup lebih berharga. Bapak Ibu, kalau kita lihat sepanjang firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ya, saya coba merenungkan Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur. Yang menjadi target, yang menjadi objek dalam firman Tuhan itu adalah kehidupan saya, Bapak, kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, memang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan kemuliaan, kedahsyatan, kebesaran Allah yang luar biasa. Tetapi yang menjadi objek firman Tuhan itu kita, orang-orang percaya. Bapak Ibu, kalau misalnya dalam film target itu sasaran ya, sasaran. Dalam film itu misalnya kan ada cerita tokoh yang biasanya dari pemain utama, kemudian ada penjahat, ada yang dikorban. Tokoh utama ini Bapak di surga dan
Tuhan tidak menolak Tuhan Yesus. Bahwa penjahat adalah iblis yang mengganggu kehidupan manusia, membawa kita kepada kebinasaan, dan yang korban adalah kita yang berdosa. Bapak Ibu, misalnya dalam film penculikan gitu ya, atau apapun itu, yang namanya orang tua kalau anaknya diculik pasti akan mati-matian gimana supaya anaknya selamat. Saya coba merenung, ini lebih dari itu. Semenjak alam ciptakan manusia dan lain sebagainya, sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa, saya dasarnya kasih Tuhan, perjuangan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Saya membayangkan yang dipikirkan Tuhan itu siapa semenjak kita jatuh dalam dosa. Rancangan-rancangan itu tujuannya untuk siapa? Kita, saya. Bagaimana supaya saya selamat nanti tidak sampai binasa. Ketika Tuhan Yesus harus menderita, kemudian harus pikul kayu yang berat, apa yang dipikirkan Tuhan? Saya, kita. Ketika Tuhan Yesus disesat, dicambuk, diludahi, dipukul, yang diberikan Tuhan apa? Kita, saya. Ketika Tuhan Yesus disalib, waduh sakit banget. Yang diberikan Tuhan apa? Saya, kita. Sampai akhirnya it is finished. Sudah selesai. Karya penyelamatan sudah selesai, sempurna. Yang diberikan siapa? Kita, saya, Bapak Ibu dan Saudara. Supaya apa? Supaya kita hidup, supaya kita tidak mati, Bapak Ibu. Makanya hidup itu lebih berharga dari apapun. Hidup lebih berharga dari segala kekhawatiran kita. Makanya nyawa saja Tuhan berikan, apalagi yang lain, kata firman Tuhan ya. Bapak mengendaki lewat Tuhan Yesus kita juga diselamat kita supaya kita tidak mati, tetapi supaya kita diselamatkan. Matius 6 ayat 25, mari kita baca juga. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Ya, Bapa untuk kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup dan keselamatan. Yohanes 6 ayat 40. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak percaya dan beroleh hidup. Ya, Bapa menghendaki, dan oleh karena kasih-Nya supaya kita beroleh selamat. Ya, Yohanes 3 ayat 16, ayat yang tidak asing lagi juga bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, luar biasa kasih Tuhan. Bapak Ibu, objek Alkitab itu kita, gitu ya. Kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau pengorbanan Tuhan sudah sedemikian rupa, kemudian kita harus dengan pemahaman salah kita memiliki
penanganan yang salah terhadap kekhawatiran kita, aduh, sangat disayang sekali. Tuhan yang sudah demikian rupa menyelamatkan kita, hanya karena kita khawatir yang berlebihan. Firman Tuhan tadi dikatakan, dengan kekhawatiran itu mengungkit pertumbuhan firman Tuhan yang sudah kita terima. Ya, bahwa itu harus hati-hati, harus waspada untuk mengelola kekhawatiran kita, ya. Kita iman pada Tuhan. Kemudian kita baca sama-sama juga di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu, luar biasa. Aku renungkan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sedemikian rupa supaya kita tidak binasa. Ya, Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penuntutan, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi pagi hari ini firman Tuhan ingatkan bahwa jangan kita overreaktif terhadap kekhawatiran kita, ya. Kekhawatiran seperti racun, seperti toksik yang itu mendatangkan hal yang tidak baik. Mungkin merusak kehidupan kita. Nah, mungkin kalau kita, bukannya mungkin, tapi pasti seperti yang firman Tuhan katakan. Jangan mereka berlebihan, tapi percaya bahwa janji Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna. Darah dan nyawa Tuhan akan diberikan, apalagi yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 55 ayat 23. Ya, janji Tuhan luar biasa. Ada pengharapan, ada pertolongan. Sampai saatnya nanti Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagi Bapak Ibu dan Saudara sesuai waktu Tuhan. Harus sabar, harus tetap kuat. Ya, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan tahu dampak yang tidak baik di dalam kekhawatiran. Dan di ayat selanjutnya Tuhan berikan jawaban di dalam kekhawatiran kita. Buang jauh-jauh toksin, racun yang itu tidak berguna bagi tubuh kita, jasmani dan rohani, yang dapat membawa kita pada binasaan. Pegang firman Tuhan, hidup lebih berharga, tetap percaya, dan tetap mengucap syukur. Bapak Ibu, sampai saya sudah tidak tahu ya apa yang harus saya lakukan. Tapi Tuhan ingatkan, seperti Daud, menguatkan iman Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya saya istirahat itu, jam istirahat, lampu ruangan saya matikan, saya lihat berita-berita update, berita politik dan lain sebagainya. Tetapi lewat pergumulan saya mau menguatkan iman saya. Saya mulai perkatakan firman. Jadi istirahat, saya matikan lampu, saya baca firman Tuhan. Setiap hari saya perkatakan firman 3 kali sehari kayak minum obat. Setelah doa, renungan, sudah saya katakan, saya diberkati, darah Yesus memulihkan, darah Yesus membebaskan, darah Yesus buka pintu berkat, darah Yesus buka pertolongan, darah Yesus berikan kemenangan, darah Yesus berikan penghiburan, darah Yesus berikan kekuatan, darah Yesus berikan kelegaan, darah Yesus hancurkan yang tidak baik. Bapak Ibu, saya lakukan 3 kali sehari. Saya tinggal nunggu waktu ketika waktu Tuhan. Saya percaya firman yang kita taburkan itu tidak akan keluar dengan sia-sia. Saya juga tidak tahu kapan akan selesai pertemuan saya, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi saya percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dan tidak akan berhenti bagi kehidupan saya, bagi kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Di tengah-tengah saya menyampaikan, memperkatakan firman, ada kekuatan beda dengan ketika saya coba memikirkan kekhawatiran saya secara berlebihan. Tetapi lewat firman Tuhan, Tuhan ingatkan lagi, luar biasa. Saya perkatakan itu, ada kekuatan, ada hikmat, ada kedamaian meskipun pergumulan belum selesai. Memberikan saya pengertian bahwa masih ada pengharapan di dalam. Tetap sabar, nantikan nanti waktunya Tuhan. Bagi setiap kita masing-masing sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Ya, terus tetap pandang Tuhan. Jangan sampai racun kekhawatiran itu merusak kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, lihat Tuhan, korbanan Tuhan ingat, ditujukan bagi kita, supaya kita beroleh hidup dan beroleh hidup. Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Ya, Bapak Ibu, ya, kiranya firman Tuhan singkat ini bisa jadi berkat. Saya rindu Bapak Ibu juga beroleh kekuatan, beroleh penghiburan, dan kembali ingatkan bahwa masih tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, tetap pegang firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Dengan iman sekarang kami berkata kepada kekhawatiran,
kekhawatiran yang nampak tinggi dan besar bagaikan gunung, atau kekhawatiran yang nampak bagaikan satu titik sekalipun, dengan otoritas dari sorga, Roh Kudus mengurapi mulut lidah bibir kami. Sekarang kami mengikat segala kekhawatiran atas kehidupan, atas pekerjaan, atas masa depan, atas kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kekhawatiran roboh, runtuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tabib yang ajaib, sang penyembuh yang maha kuasa, melepaskan dan menyembuhkan engkau dengan sempurna. Yang sakit di rumah, yang pagi ini datang dalam kondisi proses pemulihan dan penyembuhan, terima kesembuhanmu. Terima dengan iman. Ambil dan pegang janji Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kami memberikan glory kepadamu ya Tuhan. Kami memberikan pujian dan penyembahan kepadamu. Mari sembah Tuhan, saudara. Saudara, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janji Tuhan. Kami mengalami kesehatan ilahi. Kami mengalami imunitas ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang melepaskan dan menjauhkan kami dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari pencobaan, dari segala yang jahat. Tuhan yang kami sembah di sepanjang ibadah. Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja yang kudus itu, Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah memberikan berkat-berkat surgawi bagi kami. Hamba berdoa ya Tuhan, berkat Tuhan atas rumah tangga, atas hidup pernikahan anak-anakku, atas masa depan mereka, atas pekerjaan bisnis, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat, ada kasih, ada anugerah yang melimpah. Kami menyatukan hati buat saudara-saudara dan jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal tidak bersama kami memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menjangkau mereka, Tuhan memberkati mereka. Karya dan kasih-Mu juga bagi mereka semuanya. Memberkati saudara-saudara kami yang juga menikmati ibadah lewat online, Tuhan. Semua diberkati. Kami menyatukan hati sekarang berdoa untuk bangsa dan negara, buat Bapak Presiden dan Wakilnya, juga untuk semua jajaran menteri, DPR, MPR, diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi dan menyembah Tuhan. Tuhan, negeri kami Indonesia adalah milik Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu tahun 2024. Kami mendoakan, kami bersama dengan gereja-gereja Tuhan, kami bersatu dan bersemangat menyerahkan bahwa Tuhan selalu memberikan pemimpin yang terbaik bagi negeri kami. Pemimpin yang memiliki hati takut akan Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang mengizinkan benar-benar kami beribadah, yang mengerti bahwa Indonesia ada dan berdiri di atas suku-suku bangsa, di atas perbedaan-perbedaan, tetapi semua menjadi warna yang indah, membawa Indonesia menjadi mercusuar bagi Asia dan bagi
dunia. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, supaya di dalam pertahanan keamanan nasional, dua institusi ini, juga institusi-institusi yang lain akan berpartnership dan benar-benar menjaga kesatuan dan persatuan di negeri kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kau melihat kesetiaan anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan, baik WL, para singers, pemusik, Bapak Agus Tiono yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang sudah hadir di dalam kehidupannya, Engkau yang lebih mengerti dibandingkan dengan kami mengerti dan melihat diri kami sendiri. Sebab kami adalah objek kasih Tuhan, sebab kami adalah objek anugerah Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati Bapak Agustion sekeluarga. Engkau memberkati dan akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur pada akhir ibadah. Kami menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau-beliau berada. Berkat Tuhan, kasih karunia kemurahan Tuhan dilimpahkan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan dan arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan yang bertata di dalam sorga yang mulia, tetapi hadir di tengah-tengah ibadah kita. Pulanglah dan bawalah berkat-Nya di dalam nama Allah Bapa. Dan sekarang terimalah persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, dan terimalah kasih karunia anugerah di dalam Sang Putra Yesus Kristus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya melimpah dan mengalir. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.